Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, salam manis. Topik kita kali ini dalam mata kuliah Mekanika Fluida adalah gaya apung atau buoyant force. Apa yang dimaksud dengan gaya apung? Gaya apung adalah gaya akibat tekanan fluida terhadap dinding benda padat yang berada dalam fluida. Bahwa kalau ada sebuah benda padat berada di dalam fluida, maka sekeliling daripada dinding benda padat tersebut akan mengalami tekanan dari segala arah. Searah dengan sumbu X, searah dengan sumbu Y, dan searah dengan sumbu Z. Maka dalam hal ini, karena kita membuat bidang XZ adalah bidang datar, maka ternyata resultan gaya mendatar sama dengan 0 karena saling meniadakan. Artinya apa? Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0. Karena pada fluida yang diam, benda padat yang ada di dalamnya tidak akan bergerak, tidak akan bergeser, baik ke kiri maupun ke kanan, atau ke depan ataupun ke belakang. Tapi dalam arah sumbu Y akan ada resultan gaya vertikal, yaitu yang merupakan selisih dari gaya dinding bawah dengan gaya dinding atas. Jadi selisih gaya dinding bawah dengan gaya dinding atas itulah yang disebut dengan gaya apung atau buoyant force. Besarnya gaya apung itu bisa kita analisis dengan menggunakan matematika, bahwa gaya dari sebelah bawah itu P2 kali delta A lebih besar dari sebelah bawah P1, dari sebelah atas P1 delta A. Gaya P2 delta A dari sebelah bawah daripada benda padat akan lebih besar daripada gaya P1 delta A dari sebelah atas. Karena P2 lebih besar dari 1. Tekanan di sebelah bawah daripada benda padat akan lebih besar daripada tekanan di sebelah atas benda padat tersebut. Karena kita tahu bahwa makin dalam suatu fluida atau cairan, maka makin besar pula tekanannya. Jadi di sini sudah kita buat penurunannya, bahwa besarnya gaya apung adalah sama dengan gamma kali FB. FB sama dengan gamma kali V, ya, Jadi FB sama dengan gamma kali V. Artinya apa? Gaya apung besarnya sama dengan gamma, ya, berat spesifik daripada fluida yang berada di dalamnya benda padat tersebut. Dan V adalah volume daripada benda padat tersebut. Atau dalam bahasa sehari-harinya adalah besarnya gaya apung arahnya ke atas. Karena gaya ke atas lebih besar daripada gaya ke bawah. Jadi gaya apung arahnya ke atas dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau ditempatinya. Jadi gaya apung arahnya ke atas dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau ditempatinya. Jadi gamma kali V. Dalam hal ini kita bisa melihat untuk satu jenis fluida, kalau misalnya benda tersebut berada pada dua fluida, ya, fluida 1 sebelah atas dan fluida 2 di sebelah bawah. Fluida 1 di sebelah atas, berat spesifiknya gamma 1. Fluida 2 di sebelah bawah dengan berat spesifiknya gamma 2. Di sini pun ternyata sesudah kita buat analisis secara matematis,
bahwa gaya arah semua X dan Y adalah saling meniadakan. Sehingga sigma Fx sama dengan 0, sigma Fz juga sama dengan 0. Yang ada adalah resultan antara gaya dari bawah dengan gaya dari atas. Dan tetap seperti kita katakan tadi, bahwa gaya sebelah bawah lebih besar dari gaya sebelah atas. Maka kita sudah turunkan di sini rumusnya. Fb sama dengan gamma 1 kali P1 tambah gamma 2 kali V2. Gamma 1 adalah berat spesifik daripada fluida yang berada di bagian atas. Gamma 2 berat spesifik daripada fluida yang berada di bagian bawah. P1 volume benda yang berada pada cairan sebelah atas. Dan V2 adalah volume benda yang berada pada cairan sebelah bawah. Cairan atau fluida sebelah bawah. Ya. Jadi gamma 1 P1 tambah gamma 2 V2. Itulah dia besarnya ya gaya apung. Jadi gaya apung ini juga arahnya tetap ke atas. Dan karena berada di dalam fluida, maka besarnya gaya apung sama juga dengan rumus tadi. Sama dengan berat fluida yang ditempati atau dipindahkannya. Justru karena itu, maka dalam hal ini, kalau kita bicara mengenai gaya apung, kita berbicara mengenai kenapa misalnya suatu benda terapung pada cairan ya. Nah, dia terapung karena gaya apungnya lebih besar daripada beratnya. Jadi kalau gaya apung lebih besar daripada beratnya, maka benda tersebut akan terapung ya, berada di sebelah atas ya, atas daripada fluida. Tapi kalau berat daripada benda lebih besar ya daripada gaya apung ya, berat benda itu W ya, misalnya W itu arahnya ke bawah lebih besar daripada gaya apung, maka benda tersebut tidak akan terapung tapi dia akan terbenang. Dia akan terbenam, berada semuanya di bawah, di dasar daripada cairan tersebut. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa misalnya kayu kalau ditaruh misalnya di atas air, maka dia akan terapung. Tapi kalau besi, batangan besi atau lempengan besi kita taruh di atas air atau di atas air laut misalnya pun juga dia akan terbenam ya, tidak akan terapung, akan terbenam. Tapi kapal laut yang terbuat dari besi itu akan mengalami gaya apung yang jauh lebih besar daripada beratnya sendiri sehingga dia bisa terapung ya, karena kapal itu dibuatkan berongga. Jadi besinya hanya pada dinding-dindingnya saja. Tapi kalau semuanya dari besi, isinya juga besi, maka dia juga akan tenggelam. Tapi karena hanya dindingnya dari besi, maka beratnya akan lebih kecil daripada gaya apung yang dihasilkan oleh bodi daripada badan daripada kapal tersebut. Sekarang kita tinjau suatu keadaan di mana sebuah benda kita timbang. Ya, kita timbang tapi pada dua cairan yang berbeda. Cairan pertama berat jenis gamma 1, cairan kedua berat jenis gamma 2. Kita timbang. Maka pada cairan yang pertama ternyata beratnya adalah F1. Dan pada cairan yang kedua beratnya F2. Ya. Maka dalam hal ini sesudah kita lakukan analisis bahwa volume benda itu bisa kita tentukan dengan melakukan eksperimen seperti tadi. Kita timbang suatu benda yang bentuknya tidak teratur pada dua jenis fluida, gamma 1 dan gamma 2. Maka volume benda dapat dinyatakan dengan formula V sama dengan F1 dikurang F2 dibagi gamma 2 dikurang gamma 1. Volume benda adalah F1 dikurang F2. F1 adalah berat benda yang dibenamkan dalam fluida 1. F2 adalah berat benda yang dibenamkan dalam fluida 2.
Gamma 1 adalah berat spesifik formula 1, gamma 2 berat spesifik formula 2. Jadi V volume benda sama dengan F1 dikurang F2 per gamma 2 dikurang gamma 1. Rumus ini cocok sekali kita gunakan untuk mengukur volume suatu benda yang tidak teratur bentuknya. Kemudian beratnya bisa kita hitung langsung ya, berat benda yang sebenarnya yang kita benamkan tadi, yang kita timbang tadi. Bahwa beratnya adalah W. W sama dengan dalam kurung F1, gamma 2 dikurang F2, gamma 1 dibagi dalam kurung gamma 2 dikurang gamma 1. Jadi berat benda sebenarnya W sama dengan dalam kurung F1 gamma 2 dikurang F2 gamma 1 dibagi dalam kurung gamma 2 dikurang gamma 1. Demikian berat spesifik benda juga bisa kita turunkan, gamma sama dengan berat dibagi volume. Dan dapat massanya juga bisa kita hitung langsung dengan menggunakan formula rho sama dengan gamma kali K gravitasi. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai suatu alat ukur ya, namanya hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk menentukan gravitas spesifik suatu cairan ya. Jadi hidrometer tersebut diapungkan pada cairan yang pertama pada air dan yang kedua pada cairan yang harga S-nya kita cari. Harga gravitas spesifiknya kita cari. Sedangkan kita tahu bahwa air S-nya sama dengan 1. Maka kita bisa menggunakan satu formula nanti bahwa akan terjadi perpindahan daripada hidrometer ya. Hidrometer ini bentuknya adalah seperti sebuah bola yang ada tangkainya ke atas, di mana tangkainya itu ringan, terbuat dari plastik atau dari kayu, sedangkan bolanya itu terbuat dari logam. Jadi nanti kalau dimasukkan ke dalam cairan dia akan berdiri ya, akan berdiri seperti pada gambar yang saudara lihat pada catatan kuliah atau pada buku-buku teks. Nah, dengan demikian akan ada beda ketinggian daripada alat tersebut sesudah kita celupkan pada air dan pada cairan yang akan kita cari S-nya. Maka kita akan dapatkan formula bahwa perbedaan ketinggian itu nanti adalah delta H. Nah, itu diukur. Jadi delta H sama dengan V0 per A. V0 adalah volume awal daripada benda yang kita celupkan tadi. Bagian yang bawahnya, yang bulat. Semacam bola dibagi dengan A luas ya. Luas daripada tangkainya tadi yang terbuat dari bahan yang ringan. Jadi V0 per A dikali dengan S dikurang 1 per S. Jadi dalam kurung V0 per A dikali dalam kurung S1 dikurang S dikurang 1 dibagi S. Nah, karena delta H diukur, V0 dan A juga diketahui besarnya, maka harga S bisa dicari. Demikian cara menentukan besarnya gravitas spesifik daripada suatu cairan. Selanjutnya kita bicara mengenai stabilitas benda terapung. Ya, stabilitas benda terapung. Itu ada 3 macam. Pertama, stabilitas vertikal. Benda terapung itu turun naik ya, akibat perubahan besarnya gaya apung. Misalnya kapal di laut, perahu di laut misalnya ya, dia akan naik turun. Kenapa? Karena akibat adanya gaya apung yang berubah-ubah. Akibat perubahan besarnya gaya apung. Kemudian yang kedua stabilitas linear. Itu yang dikatakan tadi, yang pertama stabilitas vertikal. Nah, stabilitas linear artinya benda terapung yang mengalami perpindahan linear yang kecil. Jadi pindah ke kiri, pindah ke kanan kecil. Mungkin dipengaruhi daripada fluidanya yang mungkin tidak tidak diam ya, tidak stabil ya. Kemudian yang ketiga stabilitas rotasional. Itu adanya perpindahan sudut yang kecil menyebabkan terjadi couple pengembalian atau restoring couple. Ini bisa kita lihat misalnya sebagai contoh
Ya, dalam bayangan kita ada kapal ya. Kapal di laut itu kan karena ada gelombang kan dia bergoyang itu ya. Bergoyang dia. Goyang ke kiri, goyang ke kanan ya. Goyang ke kiri nanti kalau terus dia goyang, wah itu bisa tenggelam. Tapi kalau tidak balik dia misalnya ke kanan lagi, maka ada couple pengembalian namanya, restoring couple. Jadi sebuah benda dikatakan stabil kalau misalnya benda itu dimerengkan, kalau dia berada pada cairan, terapung di cairan, dimerengkan ke kiri, balik ke kanan. Dimerengkan ke kanan, balik ke kiri. Jadi dia itu tidak terbalik. Bayangkan kapal lah misalnya, kapal oleng ke kiri, balik ke kanan. Oleng ke kanan, balik ke kiri. Ini dikatakan bahwa kapal ini stabil, ya. Memang begitu, kapal yang bagus, kapal yang stabil. Karena nanti kalau dia bergoyang ke kiri ke kanan, selalu balik ke sana ke situ kiri kanan gitu aja, ya. Jadi dia itu stabil namanya. Jadi nggak ada kapal nanti yang nggak bergoyang, karena laut itu kan selalu ada gelombang-gelombang ya akibat angin dan sebagainya itu. Tapi kalau misalnya sebuah kapal oleng ke kiri, kemudian makin oleng dia terus makin oleng, nggak balik-balik ke kanan, tapi makin oleng dia sampai tenggelam, ya. Nah, ini tidak terjadi couple pengembalian, yang terjadi adalah memperbesar sudut ya, terjadi couple yang memperbesar perpindahan sudut tadi. Nah, sehingga kapal itu jadi pasti terbalik, tenggelam. Ini disebut dengan istilah kapalnya tak stabil. Jadi benda tak stabil seperti itu. Kalau benda stabil, tak stabil, kalau dia mengalami keolengan, maka dia tidak kembali lagi, malah makin oleng sampai terbalik. Dikatakan bahwa benda tersebut tidak stabil. Kasus yang ketiga adalah tidak terjadi couple atau momen apapun. Jadi misalnya contoh bola ya, bola. Kalau kita geser dia putar ya, kita putar, dia nggak balik. Kita putar sejam-jam, nggak balik. Dia berlalu jam, dia tetap segitu. Diputar tetap segitu. Ini yang dikatakan benda netral. Jadi contohnya lah kalau kapal di laut itu, kapal di laut, kalau dia oleng ke kiri, ya oleng ke kiri, oleng terus dia. Dari Tanjung Priuk lah misalnya ke Belawan. Dari Tanjung Priuk dia sudah oleng. Tapi olengnya nggak balik-balik. Oleng ke kanan, ya tetap di kanan dia. Tapi dia tenggelam. Ya, dia tidak tenggelam. Ini yang disebut netral ya. Jadi, tapi bayangkanlah walaupun tak tenggelam, kalau ada saudara misalnya di kapal itu dari Tanjung Priuk ke Belawan atau sebaliknya dari Tanjung Priuk berapa jam itu, berapa hari itu, oleng terus. Tentu saudara pasti akan gelisah, cemas ya, dan akan merasakan mungkin jantungnya akan kumat barangkali ya istilahnya. Jadi tidak nyaman ya naik kapal yang seperti itu. Memang tidak tenggelam, tapi mereng terus dia sepanjang perjalanan. Jadi itulah 3 kasus ya, kasus benda yang stabil, ya benda terapung stabil, benda terapung yang tak stabil, dan benda terapung yang netral. Kalau stabil, dia akan balik ya, goyang ke kanan, balik ke kiri, goyang ke kiri, balik ke kanan. Kalau sudah stabil, goyang ke kanan, terus dia ke kanan sampai terbalik. Kalau netral, goyang ke kanan, dia tidak balik lagi, tapi tidak bertambah kemiringannya. Jadi kapal yang didesain sedemikian sehingga terjadi couple pengembalian, jika kapal oleng akibat gelombang, maka kapal tersebut dikatakan stabil. Jadi kapal yang didesain sedemikian rupa sehingga terjadi couple pengembalian, jika kapal oleng akibat gelombang, maka kapal tersebut dikatakan stabil.
dan tidak mudah karam atau tenggelam di laut. Ya. Tetapi kapal yang desainnya buruk menghasilkan kopel yang mengakibatkan perpindahan sudut yang semakin besar sehingga kapal tidak stabil dan mudah karam. Kapal seperti ini pasti membahayakan dan tidak laku kalau dijual. Ya, itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, status benda terapung atau netral ditujukan kepada bola homogen yang terapung tadi atau kapal tadi yang tidak tenggelam tapi mereng terus dia. Jadi misalnya jika kapal oleng sedikit, maka kapal tetap oleng sampai ke tujuan. Meski tidak karam, kapal tentunya tidak baik sebagai alat transportasi karena penumpangnya pasti gelisah, ya, tidak nyaman. Saudara bisa melihat sebuah benda kalau mengalami gaya apung, arahnya ke atas FV, W itu arahnya ke bawah, beratnya sendiri. Itu segaris dia, ya. Jadi titik kerja daripada W adalah pada titik pusat gravitasi, ya. Jadi pada titik berat daripada benda yang terapung. Sedangkan FV itu melalui suatu titik B, ya, titik di mana bekerjanya gaya apung. Dan itu biasanya segaris vertikal. FB ke atas, W ke bawah. Nah, kalau benda ini kita putar, maka FB nanti kan akan ke kiri. Karena titik B-nya ke kiri dan G ke kanan. Karena titik G bergeser dia. Maka disitulah saudara bisa melihat terjadi kopel, ya, yang besarnya sama dengan W kali jaraknya, ya, jarak kopel. Jadi FB itu besarnya sama dengan W. Jaraknya nanti akan kita kalikan dengan besarnya FB atau dengan W, maka itulah kopel yang terjadi, ya, kopel yang terjadi. Maka dalam hal ini harus ada kopel pengembalian supaya kapal itu kembali ke posisi semula. Nah, demikian pengertian daripada gaya apung ini. Jadi kalau misalnya pada suatu kapal, gaya apung itu adalah merupakan suatu gaya yang mengakibatkan kapal itu bisa terapung, terangkat ke atas. Maka dalam hal ini kalau terjadi keolengan, maka karena ada suatu titik namanya titik metasentrik. Titik metasentrik itu adalah suatu titik yang ada melalui suatu garis netral yang melalui titik berat G dan melalui suatu garis kerja daripada gaya apung FB. Jadi perpotongan garis itu yang disebut dengan metasentrik, titik metasentrik. Perpotongan garis normal dengan garis kerja gaya apung. Jadi M itu berada di atas daripada titik berat benda. Kalau M berada di atas titik berat benda, maka benda terapung tersebut akan stabil. Artinya apa? Benda terapung stabil jika M lebih tinggi dari G. Ya, M metasentrik. G titik berat daripada benda. Benda terapung tidak stabil jika M, ya, metasentrik lebih rendah dari G. Dan benda terapung akan rendah jika M berhimpit dengan G. Jadi kalau M berhimpit dengan G, maka bendanya itu akan menjadi netral. Nah, besarnya kopel pengembalian bisa dinyatakan dengan rumus C sama dengan W kali MG sinus theta. Jadi MG itu adalah jarak metasentriknya. MG disebut dengan tinggi metasentrik. MG tinggi metasentrik atau metasentrik height. Jadi W berat daripada benda kali MG, yaitu tinggi metasentrik kali sinus theta. Sinus theta, theta itulah sudut perputaran, ya, sudut akibat keolengan yang terjadi. Maka kopel yang terjadi itulah yang akan mengembalikan kapal tersebut kembali ke posisi semula, ya. Nah, nanti di sini ada contoh soal, silakan dipelajari, ya, supaya lebih mantap. Jadi itulah kira-kira materi kuliah kita hari ini, supaya dipelajari dengan baik-baik mengenai gaya apung ini, ya, gaya apung. Kalau saudara misalnya berada di air, saudara angkat batunya dalam air, rasa ringan kan? Nah, itu karena
ada gaya apung yang membantu saudara meringankan batu itu. Tapi kalau batu itu sudah berada di atas air, berada di udara, saudara merasakan berat sekali ya batu tersebut. Itu adalah karena adanya gaya apung. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan saudara paham. Kalau belum paham diulang-ulang ya. Demikian. Kalau makin diulang, makin sering akan makin paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, salam manis. Terima kasih.